Shalom saudara, ketemu lagi dengan saya. Kita masih mengeksposisi lah gitu ya, belajar tentang kasih menurut perspektif firman Tuhan, perspektif Alkitab kita ini. Bagaimana saudara, selama ngikutin program ini sudah nggak mencoba untuk menjadi orang yang penuh dengan kasih itu? Ya, kita akan belajar malam hari ini atau siang hari ini, tergantung waktu saudara ketika melihat program ini. Dan sebelum kita belajar, kita tundukkan kepala, kita doa terlebih dahulu ya. Bapa, kami sampai di seri yang ke-6 hari ini tentang kasih. Maka berikan kami hikmat-Mu, rema-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang dengarkan pembelajaran ini bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi kami juga dimampukan Roh Kudus cakap jadi pelaku firman. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, agar kami benar-benar di sepanjang hidup ini bisa menjadi pelaku-pelaku kasih itu. Haleluya. Amin. Kita akan masih melanjutkan pertemuan yang kemarin-kemarin tentang kasih. Dan kita masih ada di 1 Korintus 13, saudara ya. Hari ini kita akan coba mengeksposisi ayat yang ke-8 dari 1 Korintus 13 itu. Saya akan baca buat saudara ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Jadi kasih itu jelas kata Paulus di 1 Korintus 13 ayat 8 ini tidak berkesudahan. Berarti sifatnya eternal atau kekal, everlasting, saudara ya. Selama-lamanya. Kasih itu tidak berkesudahan. Jadi kalau kita hubungkan dengan konteks ayat yang kita bahas di kemarin, saudara, di hari kemarin atau di pertemuan sebelumnya, itu kita coba lihat lagi yuk, ayat yang contohnya saja ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya, kita baca ya. Ia tidak berkesudahan, kasih tidak berkesudahan karena kasih tidak bersukacita, maafkan saya, karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Kalau kita lihat ayat 4-nya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Semua yang dijabarkan tentang kasih di atas ayat 8 tadi, itu dikatakan oleh 1 Korintus 13 ayat 8 tidak berkesudahan. Jadi yang namanya sabar itu terus dikerjakan, yang dinamakan murah hati itu harus dikerjakan, tidak sombong itu harus dikerjakan, dan lain sebagainya. Yang dijabarkan di ayat atasnya itu harus terus kita kerjakan. Dikatakan bahkan di ayat 8, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bahasa roh dalam konteks Korintus ini itu sesuatu yang karunia yang paling menonjol. Makanya kan ribut-ribut soal bahasa roh di Korintus tuh ada. Di jemaat Kristen di kota Korintus hari itu tuh ribut soal bahasa roh. Ya, seolah-olah bahwa ukuran orang yang paling hebat melayani Tuhan, paling hebat dengan Tuhan itu bisa berbahasa roh. Maka orang berlomba-lomba berbahasa roh. Dan kata Paulus di suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa bahasa roh nanti akan berhenti. Pengetahuan pun kalau kita baca tadi ayat yang ke-8 tadi akan lenyap. Sehebat apapun kepintaranmu hari ini. IQ yang hebat yang kau miliki hari ini pun akan lenyap, tinggal sejarah doang. Maafkan saya ya. Ya, di Indonesia ini pernah muncul seorang yang pintar luar biasa yang namanya B.J. Habibie almarhum. Ya. Saya kagum secara pribadi dengan beliau karena beliaulah yang membuat akhirnya pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu booming di Indonesia ketika beliau jadi menteri. Kita bisa bangun pesawat terbang, bisa buat pesawat terbang sendiri. Pesawatnya bisa terbang, saudara. Cuma memang gagal dalam bisnisnya. Jadi kapal atau pesawat yang bisa terbang itu nggak bisa diperjualbelikan gitu, saudara ya. Tapi faktanya dia orang pinter, saudara. Tapi ketika usia bertambah, akhirnya waktunya Tuhan juga, selesailah. Almarhum Presiden B.J. Habibie, ya pernah jadi presiden kita soalnya kan, ya selesai. Pengetahuan dia lenyap gitu aja. Memang ada yang mewarisi ya, tentu anaknya mungkin sharing, pengetahuannya turun, tapi kan selesai. Anaknya nggak mungkin bisa seperti bapaknya. Apalagi kalau pegawai-pegawainya, ya anak buahnya nggak bisa seperti Pak Habibie lah. Selesai, pengetahuan akan lenyap, dikatakan Alkitab.
Jadi sehebat apapun yang ada di dunia ini, pengetahuan apapun yang terjadi hari ini, di dunia digital hari-hari ini, nanti ada waktunya lenyap, saudara. Yang tidak lenyap itu dalam konteks kasih yang kita pelajari, ya cuma kasih. Kasih itu tidak berkesudahan. Bahasa roh dalam konteksnya Korintus itu pelayanan yang paling hebat, paling dianggap luar biasa di zaman itu akan berhenti. Pengetahuan, yang orang kaya, orang jago pengetahuan itu pasti jadi orang kaya saat itu, bisa menemukan sesuatu, ya, jadi pionir segala sesuatu, itu jadi orang hebat zaman itu. Itu akan lenyap, kata kita. Yang tidak lenyap, yang tidak berhenti adalah kasih. Kenapa? Karena di surga itu adalah kasih. DNA surga adalah kasih. Kenapa? Karena Allah yang menjadi terang di surga itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Ini kita bahas nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, saudara. Jadi, bicara mengenai sorga, tempat kediaman Allah, bicara mengenai Tuhan, itu bicara mengenai kasih. Makanya dikatakan kalau kita nanti mengimani kita hidup dalam kekekalan nanti bersama dengan Tuhan, maka yang kita bawa cuma kasih itu. Ya, bahasa roh kita nggak dipakai. Di surga nggak butuh bahasa roh, saudara. Hebatnya saudara dalam matematik, hebatnya saudara dalam ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan, ilmu psikologi, ilmu teknik, itu nggak dibawa. Di surga nggak ada insinyur, di surga nggak butuh dokter, di surga nggak butuh juga pendeta-pendeta hebat, saudara. Yang dibutuhkan di surga adalah kasih. Kenapa? Karena seluruh penghuni surga itu harus memiliki kasih dan juga hidup senantiasa dalam kekekalan dalam kasih. Nah, itu yang harus diusahakan di dunia ini, saudara. Kalau mimpimu surga, maka itu yang harus dikerjakan, diupayakan, saudara. Maka apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya itu harus kita kerjakan. Bukan cuma sesaat. Bukan ketika dengar khotbah ini, oh saya harus sabar. Maka ketika suami kita menjolimi kita, Bu, nampar kita, sabar. Ingat kata Pak Seno harus sabar. Tapi berikutnya nggak tahan, ketika suami nampar kita, kita malah bacok dia dengan pisau gitu misalnya. Ya itu namanya sabarnya cuma sesaat. Sabarnya itu harus tidak berkesudahan. Jadi kalau memang kau punya suami yang temperamental seperti itu, ya kasihmu kepadanya nggak boleh berkesudahan. Jangan sampai ada titik kita berkata cerai gitu ya. Harus tidak berkesudahan. Kenapa? Karena kita sudah dipersatukan dengan dia oleh Tuhan. Maka teruslah mengasihi dia. Bawa dalam doa. Ada waktunya nanti dengan cara Tuhan yang ajaib lewat doamu, lewat imanmu, dia akan berubah. Ayo kita kerjakan ini semuanya. Jadi yang pertama yang harus dipahami di ayat yang ke-8 tadi, bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Yang lainnya akan lenyap, yang lainnya akan berhenti atau berakhir. Yang tidak berakhir hanyalah kasih. Dan ini kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya di pasal 13 Korintus ini, kita akan bisa memahami dengan sungguh. Pasal 13 Korintus ini ditutup oleh ayat 13 juga, saudara. Coba kita lihat yuk. Ayat 13 di 1 Korintus 13 ini. Ya, sama-sama saya ya, kita baca ya. 3, 1 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Yang pertama. Penting nggak iman? Penting. Sebab tanpa iman kita nggak mungkin bisa ke surga. Ya, iman itu harus kita miliki. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Milikilah iman yang memindahkan gunung, itu sangat luar biasa. Harus kita kerjakan dalam keseharian kita sebagai orang percaya. Jadi kata Korintus pasal 13 ayat yang terakhir, ayat 13, Paulus berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua, pengharapan. Penting nggak punya pengharapan? Penting. Bapak Ibu hari ini dizolimi, Bapak Ibu merasa hari ini tidak mengalami keadilan, hari ini kau susah, hari ini kau miskin, hari ini kau sakit, hari ini kau menderita, dan lain sebagainya. Sebutkanlah semua apa yang ada di kolong langit ini. Tapi Bapak Ibu harus punya pengharapan bahwa ada waktunya Tuhan nanti, bahwa semua yang kita alami, yang susah, yang negatif, yang jelek itu, tidak akan kita alami lagi. Kalau kita punya iman, kita akan sampai ke Yerusalem baru. Ke rumah Bapa di surga. Dikatakan di sana, semua yang negatif, yang jelek tidak akan kita alami lagi. Maka harus punya pengharapan itu. Sebab kita tuh bukan warga negara Indonesia. Di dunia kita warga negara Indonesia, tapi cuma sesaat kan. Cuma 70 tahun, 80 tahun kata Mazmurnya Musa. Tapi kewargaan kita adalah warga sorga. Maka itulah pengharapan kita. Itulah yang membuat saya juga bertahan, saudara.
dengan segala masalah yang pernah saya alami di masa lalu, ya, dengan problematika pelayanan, apa nggak ada? Ada. Sebagai gembala, apakah saya hidup enak? Nggak juga. Sering diomongin orang, ya, bikin program seperti ini, ada aja yang negatif, saudara. Baca aja di komen-komen begitu, yang mengkritik lah, yang tidak sependapat lah, bahkan selalu ada yang dislike begitu, saudara. Ya, tapi saya punya pengharapan bahwa yang saya kerjakan ini ya meskipun melukai hati ya sementara. Saya punya pengharapan nanti semua itu nggak akan saya alami lagi. Karena di surga itu nggak ada haters lagi kan, saudara. Ya, di surga nggak ada lagi orang yang jahat kepada kita. Karena semua yang masuk ke surga itu adalah orang yang sudah lolos di dunia ini sebagai pelaku-pelaku kasih. Yang berikutnya dikatakan di ayat 13 di 1 Korintus 13, ya. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman itu penting nggak? Penting. Pengharapan itu penting nggak? Penting. Dua hal ini penting. Harus kita miliki juga. Tapi di antara ketiga hal ini, yang paling besar, kata Paulus dalam surat Korintus 13 ayat 13, yakni adalah kasih. Jadi yang saya mau katakan, kau mungkin pernah punya iman luar biasa. Orang tuamu sakit, kanker. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Kau mungkin punya pengalaman iman luar biasa. Kau lagi pengen punya rumah, terus kau tumpangi tangan. Ada sebuah rumah di perumahan. Dalam nama Yesus, rumah ini jadi milikku. Jadi milikku. Maka jadi benar milikmu. Kau punya iman yang memindahkan gunung itu. Bahkan mungkin ada saudara yang memindahkan Gunung Tangkuban Perahu dari Lembang menuju ke Gresik di Jawa Timur sana. Ya, mungkin itu bisa kau kerjakan. Tapi yang lebih besar daripada itu, memiliki iman seperti itu keren. Tapi nggak ada artinya kalau engkau nggak punya kasih. Punya pengharapan. Sehingga meskipun kau hidup susah, menderita, kau selalu berkata, nggak apa-apalah, sabar ya nak ya. Kepada istrimu sabar ya sayang ya. Kepada suamimu sabar ya pak. Kita nanti di surga akan hidup enak. Kau mungkin punya pengharapan yang luar biasa. Tapi kalau kau tidak punya kasih, maka itu juga nggak ada artinya apa-apa. Jadi dalam sesi ini saya ingin menekankan, ya, 1 Korintus 13 itu membicarakan soal kasih yang harus kita tempatkan yang terutama di dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagai apapun saudara, apapun profesimu, apapun latar belakang budayamu, apapun latar belakang kondisi-kondisi di sekitarmu, harus jadi orang yang penuh kasih. Dalam ucapan, dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam segala hal, saudara. Iman keren, bagus. Punya pengharapan yang luar biasa, pakai bingit kerennya. Tapi lebih lagi harus hidup dalam kasih. Maka saya berharap sungguh semua yang sudah ikuti saya sejak beberapa program ini di episode yang sebelumnya, belajarlah untuk mendahulukan kasih, mengejar kasih, melakukan kasih, mengusahakan kasih di atas segala-galanya. Kalau kita kerjakan hal ini, saya percaya Bapak Ibu akan jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena Bapak Ibu cocok itu, klik dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Sehingga ketika kita yang percaya kepada Tuhan hidup dalam kasih, maka kita akan ketemu DNA-nya cocok. Tuhan tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Tuhan. Kalau sudah demikian, apa saja yang kau minta, pasti akan diberikan Tuhan. Hidup di bumi seperti di surga. Keren nggak? Mau nggak? Kalau mau, hidup dalam kasih ya. Yuk, tundukkan kepala. Saya mau doa buat saudara. Tuhan berkati semua yang sudah mendengarkan sesi ini Tuhan. Agar kami benar-benar memahami sungguh, menghidupi sungguh bahwa kasih itu yang utama. Punya iman yang keren, iman yang luar biasa tadi, nggak ada salah. Bagus, justru harus diusahakan. Punya pengharapan juga, sabar menanggung segala sesuatu. Punya pengharapan bahwa Tuhan akan bela di waktunya Tuhan. Itu juga keren banget. Tapi di antara itu semua yang paling hebat adalah kasih. Maka Tuhan, aku angkat tangan, sungguh. Dan saudara yang mau kudoakan boleh taruh tanganmu juga di layar handphonemu, di layar TV-mu ketika melihat program ini. Aku doa dengan sungguh Tuhan agar semua yang mengarahkan tangan kanannya diberkati Tuhan, bisa hidup dalam kasih, bisa menghidupi kasih,
bisa tinggal dalam kasih, bisa tinggal dalam dirimu. Aku doa sungguh kami semua yang angkat tangan dan yang ikuti setia program ini akan diberkati Tuhan. Bukan berkat materi yang kami minta, tapi menjadi pelaku-pelaku kasih. Sebab kalau kami sudah jadi orang-orang yang melakukan kasih, kami sudah tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kami. Kalau sudah demikian, maka yang lainnya akan ditambahkan dalam hidup kami. Bukankah begitu Tuhan? Maka tolong kami ya Roh Kudus, agar kami mampu karena pertolongan-Mu hidup dalam kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ikuti terus program ini, masih belum selesai soal kasihnya. Masih ada beberapa sesi lagi, episode lagi tentang kasih ini. Dan terus kerjakan kasih ya. Jangan berhenti, kasih itu tidak berkesudahan. Jadi kalau sudah pernah berbuat kasih, perbuat itu lagi, itu lagi, itu lagi. Sampai kapan? Sampai kita tinggal di tempat yang penuh dengan kasih di dalam kerajaan surga, New Jerusalem baru atau Yerusalem baru nanti. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Lewat program ini juga saya ingin membangkitkan ekonomi dari jemaat. Ya, ada jemaat kami yang usaha di rumah bikin abon ya. Jadi mereknya Tutitu. Bapak Ibu nanti bisa beli di toko-toko online ya, di Tokopedia kah, Shopee atau Bukalapak ya. Ini saya dikirimkan ya, masih tersegel bagus sekali ya. Rapat, saya mau icip ya. Nah, abonnya rasa sapi premium ya, rasanya pedas dan gurih. Saya ambil aja langsung ya, karena buat saya comot aja ya. Ya enak. Jadi Bapak Ibu yang suka makan abon, ya suka praktisan, ada pedesnya ya, agak pedas sedikit ya. Jadi yang suka pedas juga bisa cari nanti di Tokopedia atau toko online lainnya. Tutitu ya, abon sapi premium. Juga ada yang nggak pedas, kalau ada punya anak yang nggak suka pedas, ada yang rasanya manis dan gurih ya, sama ya. Cuman ini pedas, ada gambar cabenya. Ini hanya rasanya manis dan gurih. Abonnya enak ya. Saya kasih ke orang tua saya makan dan anak-anak saya juga makan abon Tutitu ini. Juga saya juga dapat kiriman baru, masih di Tutitu juga ya. Ini dendeng sapi premium nih, saya buka ya, masih disegel nih. Ya, oh bisa dibuka nggak nih? Dendeng, siapa yang suka dendeng? Ya, dendeng daging yang digoreng, dikeringkan ya. Saya coba nih, saya mau icip, agak segelnya cukup ketat nih ya. Ya. Wah, jadi dendeng, saya langsung comot aja nih. Enak. Jadi Bapak Ibu yang suka dendeng, nggak usah jauh-jauh ya. Enak nih, saya rekomen milik jemaat kami, Tutitu ya, dendeng sapi premium. Pasti kalau beli nanti dipuaskan, makannya lebih enak, lebih sehat pula, dan juga memberkati dong. Jadi kita mau bangun pelayanan digital kami supaya semakin jadi berkat, dan juga kami juga lewat pelayanan digital ini mau membuat jemaat juga yang punya usaha di rumah untuk juga bisa maju. Jadi yang mau di-endorse oleh kami bisa kirim makanannya, ada di kolom deskripsi nanti ya, bisa hubungi, nanti kita akan coba bantu untuk mengenalkan agar semuanya jadi berkat dan diberkati Tuhan. Yuk, Tutitu.